Cerita sejarah Islam. Assalamualaikum sahabat CSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebaik-baiknya umat adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Sahabat CSI yang dicintai Allah, agama Islam adalah agama yang paling hak. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat telah memperjuangkan agama Allah sehingga agama yang suci ini tersebar di penjuru dunia. Kita sebagai umat manusia harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menambah keimanan kita kepada Allah. Kali ini, cerita sejarah Islam akan membagikan informasi sedikit mengenai sejarah Islam masuk ke Indonesia. Berikut telah kami rangkum dari beberapa sumber di video kali ini. Semoga dengan kisah ini, kita sebagai umat Islam dapat menambah pengetahuan serta keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma amin. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 273 juta penduduk. Dengan memiliki bermacam-macam suku, bangsa, dan agama. Salah satu agama yang mayoritas dianut oleh penduduknya yaitu agama Islam dengan persentase hampir 87%. Walaupun Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Indonesia sendiri secara konstitusional mengakui ada 6 agama di negara ini, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam masuk ke Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Penyebaran agama Islam tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah, yaitu pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Maka dari itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori India atau Gujarat. Teori India ini atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau yang biasa disebut dengan Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13.
saudara dari Gujarat yang datang dari Malaka, kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Menguatkan bahwa teori Gujarat ini salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Teori Arab. Selanjutnya, ada teori Arab yang merupakan teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini oleh J.C. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bahwa bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia, bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat bahwa jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia, hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan yang mirip adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabue di daerah Sumatera yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori yang menyebutkan bahwa asal-muasal sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah di Cina. Yang ditulis oleh Jane A. Berley 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera
bagian selatan pada tahun 9 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat CSI. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan yang tidak disengaja, dan berikan komentar sahabat CSI jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Karena dengan memberikan komentar yang positif akan membuat channel CSI ini lebih baik ke depannya dan semakin memberikan manfaat kebaikan kepada sahabat CSI. Semoga sahabat CSI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.